액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil rancangan pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Dengan materi yang kita ambil adalah mata pelajaran IPAS di kelas 4 SD dengan unitnya gaya di sekitar kita. Untuk itu sebelumnya kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Nikmah Wiyanti. Saya Rafiatul Rizkia. Saya Yunita Ajija. Saya Nisa Adelia Putri. Saya Mustika Sari Dewi. Dalam RPP kurikulum Merdeka Belajar ada yang pertama informasi umum. Isinya ada nama penyusun yaitu kita sendiri kelompok 2, program studi PGSD, kode atau mata kuliah ESPA IK 4212 yaitu pembelajaran mikro dengan jenjang sekolah dasar. Selanjutnya tahun pelajaran 2025-2026. Mata pelajaran yang diambil yaitu IPAS dengan fase B, kelas atau semester 4 semester genap. Unitnya yaitu gaya di sekitar kita, pelajaran yaitu aturan yang berlaku, dengan alokasi waktu yaitu 2 jam pelajaran kali 35 menit. Selanjutnya B ada kompetensi awal. 1 ada capaian pembelajaran yang mana peserta didik diharapkan mampu untuk menginternalisasikan konsep dasar gaya sebagai bentuk tarikan atau dorongan yang mempengaruhi dinamika benda. Selain itu, dapat menganalisis korelasi antara tekstur permukaan terhadap besarnya gaya gesek yang dihasilkan, serta menguji sifat gaya magnet dalam mempengaruhi benda ferromagnetik melalui mekanisme gaya tak sentuh secara tepat. Untuk selanjutnya, dalam tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian gaya sebagai dorongan dan tarikan, mengidentifikasi penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari, mengenal sifat-sifat magnet serta manfaatnya, dan melakukan percobaan sederhana tentang gaya dan magnet, serta menyimpulkan pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan benar dan percaya diri. Selanjutnya yaitu asesmen. Yang pertama asesmen awal yaitu diagnostik, tanya jawab lisan, guru bertanya, mengapa tangan kita terasa hangat saat digosokkan, atau mengapa magnet bisa menarik benda di balik kertas. Yang kedua yaitu asesmen formatif yaitu proses. Guru mengamati keaktifan peserta didik saat melakukan praktik sederhana menggunakan benda di ruang kelas. Kegiatannya yaitu mendorong meja untuk melihat pengaruh gaya terhadap gerak benda, lalu menggunakan magnet untuk mencoba menarik benda di kelas seperti kertas, klip, dan penggaris besi. Yang ketiga yaitu asesmen sumatif, akhir bab, yaitu peserta mengerjakan LKPD untuk mengetahui pemahaman tentang gaya gesek dan gaya magnet setelah pembelajaran selesai. Lalu ada materi ajar. Poin-poin utama materi yang akan dipelajari pada bab ini meliputi konsep dasar gaya, pengertian gaya gesek, sifat gaya gesek, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya gaya, dan pengertian gaya magnet. Lalu interaksi magnet dengan benda, serta dengan magnet itu sendiri, faktor yang mempengaruhi besar dan kecil gaya magnet. Kemudian untuk sumbernya sendiri, kita ambil dari buku modul Ajar Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dari kelas 4 SD. Karyanya Fitri AFL 2023, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 Jakarta Selatan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan yang poin F ada media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri ada meja, magnet, klip, penggaris besi, LKPD, modul ajar IPAS, alam dan sosial kelas 4, serta kertas. Untuk poin G ada metode pembelajaran. Di dalam metode pembelajaran kita mengambil 4 metode.
yaitu metode ceramah. Metode ceramah sendiri kita ambil dengan tujuan untuk memberikan penjelasan awal tentang konsep gaya gesek dan gaya magnet sehingga siswa memiliki pemahaman dasar sebelum praktik. Yang kedua ada demonstrasi. Demonstrasi itu sendiri tujuannya adalah agar siswa dapat melihat secara langsung bagaimana gaya gesek dan magnet bekerja dalam kehidupan nyata sehingga materi lebih konkret dan lebih mudah dipahami. Dan yang ketiga ada simulasi. Simulasi itu kita lakukan dengan tujuan untuk memberi pengalaman belajar aktif kepada siswa melalui percobaan atau kegiatan yang meniru keadaan sebenarnya sehingga siswa lebih terlibat. Dan yang keempat ada penugasan atau LKPD. Penugasan LKPD itu kita lakukan dengan tujuan melatih siswa berpikir, mengamati, dan menyimpulkan hasil pembelajaran secara mandiri maupun kelompok, serta mengukur pemahaman siswa terhadap materi. Selanjutnya poin H yaitu rincian pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan awal pembelajaran. Alokasi waktu 5 menit. Langkah pertama, guru memberikan salam kepada peserta didik, berdoa, kemudian absensi, lalu guru memberi pertanyaan pemantik seperti mengapa meja sulit didorong atau mengapa magnet bisa menarik klip. Kemudian guru menunjukkan meja dan magnet sebagai media pembelajaran, selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir guru mengajak siswa untuk melakukan ice breaking yang menunjang siswa untuk lebih siap dan fokus. Kemudian yang kedua kegiatan inti. Yang pertama yang A ada demonstrasi gaya gesek. Alokasi waktu sekitar 10 menit. Dimulai dari guru mendemonstrasikan mendorong meja secara perlahan, menjelaskan bahwa gaya adalah dorongan atau tarikan, menjelaskan pengertian gaya gesek, menjelaskan sifat gaya gesek, menjelaskan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya gaya gesek. Dan yang terakhir mengajak siswa ikut mendemonstrasikan dan mengamati bahwa meja lebih sulit didorong karena adanya gaya gesek. Kemudian poin B, demonstrasi gaya magnet. Alokasi waktu sekitar 10 menit. Dimulai dari guru menempelkan magnet pada beberapa benda seperti klip dan penggaris, kemudian menempelkan magnet dengan penghalang kertas untuk menunjukkan bahwa gaya magnet dapat dilakukan tanpa menyentuh. Kemudian mendekatkan kedua magnet untuk menunjukkan kutub senama saling tolak dan kutub berbeda saling menarik. Kemudian guru menjelaskan faktor yang mempengaruhi besar kecil gaya magnet. Dan yang terakhir mengajak siswa untuk mendemonstrasikan dan mengamati interaksi magnet dan benda serta magnet itu sendiri. Kemudian poin C yaitu penugasan LKPD, alokasi waktu 5 menit. Yang pertama guru membagikan LKPD kepada siswa, kemudian siswa mengerjakan LKPD berdasarkan hasil demonstrasi yang telah diamati. Yang selanjutnya kegiatan penutup. Yang pertama, guru menyimpulkan materi. Gaya gesek menghambat gerak benda. Gaya magnet dapat menarik benda tertentu. Besar kecil gaya dipengaruhi beberapa faktor. Yang kedua, guru memberi apresiasi kepada siswa. Yang ketiga, guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Poin I ada penilaian. Di dalam penilaian kita itu ada 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap yang terdiri dari beberapa aspek. Yang satu ada aspek kedisiplinan, 2 kerjasama, 3 menghargai pendapat, 4 tanggung jawab, dan 5 ada kemandirian. Dan yang kedua ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu kita berikan dalam bentuk soal seperti yang setelah kita lampirkan ada LKPD di situ, lembar kerja yang bisa dikerjakan oleh siswa. Dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan kita itu melakukan kegiatan seperti demonstrasi sederhana tentang gaya gesek dan gaya magnet. Ya, dalam contohnya peserta didik diinstruksikan untuk melakukan kegiatan demonstrasi gaya gesek dan demonstrasi gaya magnet. Setelah itu peserta didik menyampaikan hasil pengamatan secara sederhana. Sekian untuk rancangan pembelajaran
Kami dari kelompok 2, apabila ada kekurangan, mohon diberikan arahan agar kedepannya kita menjadi lebih baik. Sekian untuk hasil RPP kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.